yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Bersama-sama kita buka kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Sudah dapat kekasih Tuhan? Lebih semangat dong. Sudah dapat? Semangat lagi. Sudah dapat? Aminnya kayak tidak makan. Memang mungkin belum makan ya. Yang bilang amin saja susah. Tapi saya percaya saudara tidak menyusahkan diri. Betul? Baik. Mari kita lihat kitab Matius 28 ayat 6. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, ya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Sekali lagi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, dan saudara renungkan. Renungkan sebaik-baiknya firman yang akan menjadi berkat bagi kita hari ini, yaitu di dalam Matius 28 ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jadi ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Alkitab tidak bilang begini, ia tidak ada di sini sebab mayatnya telah dicuri. Ia tidak ada di sini sebab mayatnya sudah hilang. Tidak. Tapi jelas Alkitab berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Memang ada banyak orang pada waktu itu, khususnya mereka yang ketakutan dengan kebangkitan Kristus. Mereka mulai merekayasa informasi palsu, menyampaikan kepada orang-orang bahwa Yesus mayatnya telah dicuri oleh para rasul. Tapi saudara tahu, informasi yang palsu, berita yang tidak benar, pasti pada waktunya dikalahkan oleh informasi yang benar. Akan dibuktikan lewat berita yang baik dan benar. Katakan amin. Dan karena itu saudara perhatikan di sini, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bangkit dari kematian. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita isapan jempol manusia, tetapi ini benar-benar kebenaran yang sepatut dan seharusnya kita terima dengan sepenuh hati. Karena kebenaran ini bagi kita, bagi saudara dan saya. Saya baca terus ayat firman ini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Yang dikatakan oleh siapa? Yang dia katakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang pada kitab bilangan dikatakan bahwa Yesus atau Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah berbohong. Manusia bisa berbohong. Bahkan orang-orang yang pada waktu itu, yang ketakutan dengan kebangkitannya, mulai berbohong. Karena mereka punya maksud-maksud tertentu. Saya berpikir begini, kekasih Tuhan. Mengapa mereka berani berbohong, berani menipu dengan kebangkitan Kristus? Karena mereka lihat Yesus Tuhan yang mereka salibkan, yang matinya saja banyak mujizat terjadi. Betul? Yang ketika dia mati saja, ada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia itu bisa terjadi. Mereka terheran-heran. Saudara, apalagi dengan kebangkitannya. Kalau matinya saja sudah kelihatan dahsyat dan luar biasa, apalagi kebangkitannya. Katakan amin. Dan karena itulah mereka menjadi ketakutan. Memang kita tahu bahwa di balik daripada mereka ada iblis yang tidak menyukai kebangkitan Kristus. Amin. Makanya di sini
Malaikat mengulangi perkataan yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-6, dikatakan sama seperti yang telah dikatakannya. Ini malaikat yang sampaikan kekasih Tuhan. Malaikat bilang, Yesus tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Seperti yang sudah ia katakan. Kalau kalian tidak percaya, dikatakan selanjutnya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Malaikat sudah, kalian masuk sudah. Lihat. Tadi kan dia berbaring di sini tuh. Masih ada kan dia? Tidak. Tidak. Makanya ada pujian. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Hari esok buat siapa? Hari esok buat saudara dan saya. Hari esok buat kita yang percaya kepada dia. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berita tentang kebangkitan Yesus merupakan kabar sukacita. Kabar sukacita bagi siapa? Tentunya kabar sukacita bagi yang mempercayainya. Bagi kita yang percaya kepada kabar kebangkitan Kristus, itu adalah kabar sukacita bagi kita. Karena apa? Karena Yesus tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Katakan amin. Yesus bangkit untuk apa? Untuk memberikan ekspektasi, harapan, semangat yang baru bagi kita yang percaya kepada dia. Katakan haleluya. Dan orang-orang yang percaya dengan kebangkitan Kristus, mereka mendapatkan harapan baru. Mereka mendapatkan semangat baru. Katakan haleluya. Katakan amin. Saudara, itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, dia tidak bisa dilemahkan oleh tipu daya setan. Amin. Dia tidak bisa dilemahkan oleh kabar-kabar buruk. Karena dia percaya Yesus telah bangkit. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Jadi kita bersyukur kekasih Tuhan. Di sini firman Tuhan jelas menyampaikan kepada saudara dan saya di dalam ayat 6 dari Matius 28, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Semua katakan haleluya. Yesus tidak ada di kuburan. Amin. Dia sudah ada di surga. Karena apa? Karena dia sudah bangkit bagi saudara dan saya. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mengapa Yesus bangkit? Di sini saya akan menerangkan kepada kita ada dua hal penting. Memang ada lebih daripada itu, lebih dari dua. Tetapi bagi saya dua hal penting ini sudah lebih dari cukup memberkati kita. Amin. Haleluya. Yang pertama, Yesus bangkit karena ia adalah kebangkitan dan hidup. Yang setuju bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, katakan saya. Katakan amin. Coba saudara baca di Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amen. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Percayakah saudara akan hal itu? Percayakah kita seperti yang dikatakan Yesus pada pagi hari ini? Katakan haleluya. Saudara perhatikan bahwa Yesus secara tegas berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati secara fisik, tapi dia akan memperoleh kehidupan. Karena membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Amin. Haleluya. Yesus bangkit dari kematian. Karena apa? Karena ia menyukai kehidupan. Sebenarnya Yesus tidak menyukai kematian. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menghendaki manusia itu mati. Betul? Jadi pada dasarnya kematian itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian terjadi atas manusia. Tuhan tidak sekejam itu ketika membentuk kita, membentuk manusia, terus kasih mati. Amin. Jadi perhatikan baik-baik, kenapa Yesus bangkit dari kematian? Karena Yesus menyukai kehidupan. Yesus mencintai kehidupan. Yesus menikmati kehidupan. Bahkan Yesus memberikan kehidupan yang kekal kepada saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Dan Yesus memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Itu berarti, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita percaya Yesus bangkit karena Dia menyukai kehidupan, Yesus bangkit karena Ia mencintai kehidupan, Yesus bangkit karena Dia menikmati kehidupan, maka saudara dan saya harus percaya dengan pengertian bahwa Yesus menghendaki agar kita bangkit dan menikmati kehidupan. Amin. Yesus menghendaki saudara dan saya untuk bangkit. Bangkit dari apa, Pak Pendeta? Bangkit dari persoalan. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kecemasan. Bangkit dari kekhawatiran. Bangkit dari ketakutan. Untuk menikmati hidup yang sudah Yesus anugerahkan bagi kita. Jangan mau hidup terus di situ. Jangan melihat keadaan kita dan melupakan iman yang sudah Tuhan taruh di hati kita, bahwa kita harus menikmati kehidupan yang bersumber dari Tuhan. Saudara, Yesus mau, Yesus menghendaki agar kita menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan dalam rumah tangga kita. Menikmati kehidupan dalam pelayanan kita. Menikmati kehidupan dalam pekerjaan kita. Menikmati kehidupan dalam bisnis usaha kita. Menikmati kehidupan di dalam masa depan kita. Menikmati kehidupan di dalam kekeluargaan kita. Menikmati kehidupan di dalam persahabatan kita. Jadi seperti itulah yang Tuhan mau kita nikmati. Amin. Haleluya. Haleluya. Kali itu bangkitlah. Jangan mau terus diintimidasi oleh iblis. Jangan mau terus ditekan oleh iblis. Jangan mau disesatkan oleh setan. Katakan haleluya. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah menikmati kehidupan di dalam takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Itulah berkat bagi saudara dan saya. Karena kalau Tuhan tidak menghendaki itu, ngapain Dia datang mau mati bagi kita? Bukankah Yesus yang menjadi substitusi, menjadi pengganti kita untuk mati bagi kita? Terus ngapain kita mau ditekan, diintimidasi, disusahkan oleh iblis untuk tetap hidup dalam kesusahan, mau tetap hidup dalam tekanan,
tetap hidup dalam penderitaan, jangan bangkitlah dari situ. Amin. Asal jangan kita susuk karena dosa. Maksudnya berbuat dosa. Saudara karena pukul, karena curi ayam orang yang bertobat, maksudnya begitu. Amin. Tapi yang Tuhan mau, saudara dan saya menikmati kehidupan. Yang menikmati kehidupan katakan yes. Katakan haleluya. Katakan amin. Tuhan tidak mau rohani saudara mati. Tuhan tidak mau pelayanan kita mati. Tuhan tidak mau pekerjaan usaha bisnis saudara mati. Tuhan tidak mau masa depan saudara mati. Amin. Tapi Tuhan mau kita bangkit dan menikmati kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui kebangkitannya. Ketika Yesus mati, disalibkan dan mati, para murid kehilangan pengharapan. Makanya jangan heran kalau mereka ada di satu tempat dan hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan artinya mereka tidak menikmati kehidupan. Betul? Memang ada satu murid yang kita tahu. Dia adalah seorang yang selalu berpikir dengan logika. Yaitu Thomas. Kalau kalian sonde mau menikmati hidup dan hidup terus dalam ketakutan, biar Bepi beli kopi ku minum di luar. Bepi cari mie ayam, soalnya ibu gembala ada posting. Ibu gembala ada posting lauk makan siang. Lebih baik beta cari, kan begitu toh? Daripada murid-murid yang lain hidup dalam ketakutan. Jangankan mau lihat keluar, saling berlihatan, saling lihat satu dengan yang lain pun mereka susah. Karena apa? Karena mereka sedang diintimidasi, sedang ditekan oleh tipu daya setan. Mungkin yang ada di benak mereka begini, itu kan? Sudah salahnya kalian. Kenapa mau percaya sama Yesus? Sudah mati kan Yesus itu? Tipu daya yang sama juga bisa dia datang suntik di pikiran kita. Contohnya sama orang muda. Sudah rasa lu toh, walaupun dia ganteng, kenapa lu mau pacaran dengan dia? Pergi, ambil tali, ikat di pohon kurus, taruh di leher. Itu kan, lu sonde tahu. Karena lu terburu-buru menikah dengan dia, akhirnya lu hidup begini, susah dan menderita. Itu kan, waktu itu sudah bilang sama lu, malu sonde dengar, kenapa lu mau bekerja di situ? Sekarang lu sedang mengalami penderitaan. Jadi iblis itu suka begitu. Mereka memang sedang duduk mungkin. Ada yang sedang berbaring taruh tangan di testa dan berpikir, kok bisa? Kok bisa? Ketong menderita begini, kok bisa? Kok bisa? Iblis kasih takut ketong semua. Lagunya bukan begitu. Itu lagu anak sekolah minggu. Kok bisa? Kok bisa? Daud mengalahkan Goliat. Kalau Daud bisa kalahkan Goliat, maka kita bisa kalahkan ketakutan dengan kuasa kebangkitan. Karena Yesus bangkit untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut dan kematian. Kalau maut dan kematian saja dia bisa mengalahkannya, apalagi persoalan yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Saya mau bilang pada saudara bahwa ketika kita memutuskan percaya dan mengikuti Yesus, bukan berarti tidak ada masalah. Yesus tidak pernah bilang, ikutlah aku supaya kau beres, tidak ada masalah di dunia ini. Tidak. Justru
dengan ada banyaknya tantangan dan persoalan, supaya kita melihat perbuatan Tuhan yang besar. Saudara perhatikan, ketika murid-muridnya hidup dalam ketakutan, Yesus datang dan berkata, "Salam." Apa itu salam? Karena ketakutan itu membuat kita tidak damai. Betul? Betul atau tidak? Takut, khawatir tidak akan buat orang damai hidupnya. Yang buat orang damai ketika Yesus datang dan salam ada di hatinya. Amin. Coba tanya kiri kanan, sudah ada salam di hatimu? Nah, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, dia lihat begini dengan punya senyum, nah ada salam. Tapi kalau dia, itu perlu dipertanyakan itu. Haleluya! Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita percaya firman Tuhan ini, kita hidup. Saya berdoa semua kita pasti mengalami kuasa dari kebangkitan Kristus. Yang bangkit supaya kita tidak mati oleh karena dosa dan pelanggaran. Dan memberikan kehidupan kepada kita yang percaya kepada Dia. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi berkatnya adalah ketika Yesus bangkit, Dia memberikan semangat baru, harapan baru bagi saudara dan saya. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, dengarkan baik-baik. Jangan melupakan Yesus. Dia selalu memberikan pengharapan bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengapa Yesus bangkit? Yang kedua, Yesus bangkit karena Ia berkuasa mengambilnya kembali. Amin. Yesus itu berkuasa, saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus mati dan bangkit atas kehendaknya sendiri? Betul? Mari kita buka Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Saya minta lagi satu orang membacakannya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus bilang di dalam Injil Yohanes 10 ayat 17 dan 18 di sini, perhatikan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu atas kehendaknya. Memang betul, ketika terjadi peristiwa penyiksaan dan kematian di kayu salib, itu ada orang-orang yang dipakai setan untuk melakukan itu. Jadi dikasat mata bahwa Yesus mati dibunuh. Betul? Betul atau tidak? Tapi perhatikan, bahwa kalau tidak Dia kehendaki, sampai kapanpun Dia tidak akan mati. Karena saudara coba renungkan, dari tempat penyiksaan Kristus sampai ke bukit Golgota, itu jaraknya jauh. Jauh. Tidak 1 meter, tidak juga 10 meter, lebih dari itu. Mungkin bisa 2 atau 3 kilo. Dan kalau kita lihat di filmnya, ketika Dia disalibkan, ketika Dia dicambuk, kayaknya semua darahnya tertumpah, tercurah. Betul?
Coba saudara bayangkan, kalau seandainya kalau bukan dia yang menghendaki, dia sudah mati di situ, dia sudah pasti di situ dia mati. Karena kalau kita kehilangan darah pasti mati. Tidak mungkin tidak. Makanya ada istilah mati di tempat. Kehabisan darah. Tapi saudara perhatikan. Kenapa Yesus tidak mati di situ? Padahal dia sudah dicambuk. Ujung cambuk dia itu sudah ditaruh berduri. Begitu dia. Keluar daging-daging. Lubangnya dalam. Tidak seperti kalau tidak sengaja kita potong. Kita potong di jari. Kalau mungkin iris-iris bawang, potong sayur. Keluar darah. Itu sedikit. Wih, sakit. Atau nih sih kenapa tuh? Puji Tuhan. Haleluya. Tidak. Sama gitu. Jadi kalau ada orang yang terpotong jarinya atau kena potong, terus dia berteriak kesakitan, ya itu kasihan. Amin. Jangan surasa. Lu taruh mata di mana? Lu sebesar begini. Kasihan dong sama dia. Saudara kasihan dengan Yesus? Waktu saya masih usia kayaknya sudah usia remaja, sudah akil balik, usia remaja. Itu saya pernah nonton film Tuhan Yesus dengan orang-orang dewasa, nonton di gereja. Saya duduk berderetan dengan kebanyakan ibu-ibu dan kaum perempuan. Tapi puji Tuhan saya tidak waria. Jadi ketika Yesus kena siksa sampai dia dipakukan, saya melihat wajah-wajah kaum perempuan rata-rata meneteskan air mata. Laki-laki. Kenapa mereka menangis? Karena tidak tahan melihat penyiksaan itu. Amin. Sungguh menderita. Kalau zaman sekarang sih enak. Kalau melihat salib, wih bagus. Waktu kami kemarin sebelum saya berangkat ke Talai ikut ibadah gabungan misa, saya dengan ibu gembala pergi ke Ba'a. Kami cari perjamuan kudus, roti dan anggur. Saudaraku, dalam perjalanan ibu gembala, wih bagus, soalnya ada lampu-lampu di pinggir jalan, baru salib terpampang dengan indah. Jadi ibu gembala tidak menyanyiakan kesempatan. Saya lihat cabut, saya pikir pisau padahal habis. Tiba-tiba begini, kasih. Apa itu? Sudah selesai. Mau tahu hasilnya? Ya di TikTok. Lihat di TikTok ibu gembala. Enak kita di zaman sekarang. Ketika kita lihat salib, tidak ada yang menangis, betul? Atau ada yang sudah, wih ini salib bagus. Bagus pun lalu, beli di lampu di mana dong? Ada kok begitu? Atau, waduh Tuhan ini salib bagus lalu. Pasti semua rasa senang, gembira, happy. Karena salibnya terpampang dengan indah. Kita lihat itu lampu kelap-kelip, mati hidup. Apalagi kalau di malam hari, indahnya menikmati dengan mata kita. Amin. Tapi bisakah saudara bayangkan, apakah pada waktu itu ketika Yesus tersalib di kayu salib, terus murid-murid ada yang angkat hati? Saya yakin mereka walaupun ada kecewanya juga, karena mungkin mereka bilang begini, kenapa Yesus bisa kena salib begini? Bukankah dia
dia ini junjungan, guru besar, bahkan Tuhan kami. Tapi kenapa dia bisa diselipkan? Tapi mereka juga campur aduk dengan kesedihan. Karena salib waktu itu tidak menunjukkan tentang indahnya salib, tapi penderitaannya Kristus. Amin. Haleluya. Tapi saudara tahu itu terjadi oleh karena kehendaknya. Katakan amin. Katakan haleluya. Sebab Yesus memberikan nyawanya demi kepentingan kita. Kepentingan siapa? Kepentingan kita. Kalau bukan karena kepentingan kita, Yesus tidak datang. Kenapa dia datang karena kepentingan kita? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk disalibkan, karena dia peduli, dia mengasihi saudara dan saya. Tapi tidak cukup di situ. Katakan amin. Tidak cukup di situ. Walaupun memang betul kepentingan kita, karena hanya dengan darah Kristus dia bisa menebus kita dari dosa dan pelanggaran. Tetapi kalau hanya Yesus mati dan tidak bangkit, maka tentunya tidak ada harapan bagi kita yang percaya. Oleh karena itu dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian. Karena jelas dalam Injil Yohanes 10 ayat 18 berkata seperti ini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Kehendak siapa? Bukan kehendak manusia. Aku berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ketika tahun lalu saya baca firman ini hidup di hati saya. Dan puji Tuhan, oleh karena kasih dan karunia Tuhan, tiba-tiba timbul satu irama dalam sebuah lagu dari ayat firman Tuhan ini. Izinkan saya untuk menyanyikan sekali saja. Saudara perlu lihat di dalam Injil Yohanes 10 ayat 18, karena kata-katanya semua dari ayat ini. Kecuali di refnya saya tidak ambil dari ayat ini. Perhatikan Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku yang di surga. Mati tebus dosa manusia, bangkit kalahkan maut, memberi pengharapan bagi yang percaya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Amin. Bahwa Yesus mati dan bangkit itu karena kehendaknya. Dia menghendaki karena dia tahu bahwa itu demi kepentingan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur karena demi kepentingan kita, maka Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Karena maut dan kematian tidak berkuasa atas Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di bumi dan di sorga dan di bumi. Katakan amin. Sehingga maut dan kematian
berkuasa atas Kristus. Makanya dengan yakin dia berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Oleh karena itulah Yesus berkuasa memberi dan mengambil, memberi dan menerima kembali. Bisa dikatakan bahwa pengertian ini sebagai tabur tuai. Amin. Haleluya. Yesus memberi dan dia menerima. Kalau saudara dan saya memberi sesuai kehendak Tuhan, percaya saja kita akan menerima sesuai dengan kehendaknya. Yang setuju katakan haleluya. Yesus terima dari siapa? Dia terima dari Bapa surgawi. Karena inilah tugas yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Mati dan bangkit bagi kita. Saudara. Makanya kalau kita telusuri Filipi pasal yang kedua, Alkitab berkata Yesus tidak hanya mati, tapi dia mati di kayu salib. Betul? Mati di kayu salib itu artinya mati terkutuk. Orang mati terkutuk karena mati tidak bertobat. Begitu maksudnya. Dia mati terkutuk karena dosa. Memang ada faktor yang bisa menyebabkan kematian. Tapi jangan mati terkutuk. Amin. Orang mati kalau tidak bertobat itu mati terkutuk. Terkutuk oleh karena dosanya sendiri. Amin. Haleluya. Dan Yesus gantikan kita seperti itu. Supaya bukan karena supaya saudara dan saya tidak mati terkutuk oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi kita dibangkitkan pada waktunya untuk diselamatkan bukan untuk dihukum. Yang setuju dengan saya katakan amin. Katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus rela mati. Karena kematiannya diperlukan. Kematiannya dibutuhkan. Untuk membayar dosa manusia. Untuk membayar dosa seluruh dunia. Namun pada hari yang ketiga, Alkitab juga menginformasikan kepada kita. Memberikan berita yang baik, berita yang penuh dengan sukacita bahwa hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Betul? Sebab ia adalah juru selamat dunia. Berarti kalau Yesus mati demi kepentingan kita untuk membayar lunas dosa kita, dan ketika dia bangkit untuk menunjukkan bahwa memang dia benar-benar jalan satu-satunya ke surga. Luar Yesus mati binasa. Tapi di dalam Yesus kita akan sampai kepada rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Satu orang baca. Yohanes 4 ayat 16. Maaf, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Satu orang baca dengan cepat. Silakan. Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yesuslah jalan satu-satu. Bukan jalan nomor satu, tapi Yesus jalan satu-satu sampai ke rumah Bapa, sampai ke surga. Itu sebabnya dia harus bangkit. Saudara, bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah satu-satu juru selamat dunia, juru selamat umat manusia. Karena itu, teruslah berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaan apapun. Jangan pernah melupakan Tuhan ketika saudara berbuat sesuatu. Tetaplah andalkan Dia. Karena apa? Karena Yesus senantiasa memberikan pertolongan. Yesus senantiasa memberikan perlindungan. Yesus senantiasa memberkati kita, memberikan sukacita, memberikan keamanan, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan bagi saudara dan saya yang percaya dan melihat kepada kebangkitan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari dua hal penting ini, mengapa Yesus bangkit? Karena Yesus bangkit karena ia adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang kedua, Yesus bangkit karena apa? Karena ia berkuasa mengambilnya kembali. Kalau saudara dan saya tidak berkuasa untuk mengambilnya kembali, jangan berani-berani untuk mati.
Karena ketika kita mati terus, ada bangkit lagi. Kecuali waktunya tiba kita dibangkitkan. Puji Tuhan kalau waktu itu kita dibangkitkan untuk diselamatkan. Tapi kalau kita belum bertobat, kita dibangkitkan bukan untuk diselamatkan, tapi dihukum. Saya berdoa, semoga kita sudah diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya. Kita mendekat firman Tuhan ini. Dan mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Terima kasih buat kebangkitanmu. Engkau bangkit untuk membuktikan bahwa engkau Tuhan yang